menuju ke Fani Agnia dan juga Budi Wiro yang sudah berada di Common Center Tol Cikampek. Fani, bagaimana situasi dan kondisi lalu lintas di Tol Cikampek hari ini, Fani? Oke. Baik ya, terima kasih Vo. Terkait dengan situasi saat ini di Tol Cikampek kilometer 29 terpantau lancar seperti yang terlihat di belakang saya ini dan tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti pada malam hari. Dan kendaraan saat ini juga dipenuhi atau dipadati dengan kendaraan mobil pribadi. Nah, dan saat ini di depan saya adalah gedung Common Center yang mana pada siang tadi terdapat kunjungan dari Menko PMK pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pak Muhadjir Effendi mengatakan bahwa per hari ini terdapat kendaraan yang dinilai cukup landai sehingga tidak begitu memadati ruas jalan tol. Selain itu, terkait dengan pelayanan tiketing dan juga fasilitas lainnya, sudah mulai ditingkatkan agar para pemudik merasakan aman dan nyaman ketika ingin menuju kampung halamannya. Dan berikut adalah wawancara kami dengan Pak Muhadjir Effendi. Secara umum berjalan sangat lancar. Yang jelas tidak ada insiden atau kecelakaan, apalagi kecelakaan yang fatal. Kemudian juga penumpukan arus mudik di beberapa titik yang tahun lalu terjadi, sekarang sudah bisa diatasi dengan penambahan fasilitas dan tata kelola yang lebih cermat. Kemudian untuk arus mudik mengalami kenaikan yang cukup besar dari semula 135.000 tahun lalu sekarang menjadi 172.000. 163.000. Nah, jadi ada mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan diperkirakan puncak arus mudik terjadi pada tadi malam, mulai tanggal 19 sampai tadi malam, dan sekarang sudah ada kecenderungan melandai. Namun demikian, kita masih tetap memperlakukan satu jalur atau one way untuk jurusan ke Kali Kangkung. Ya, tidak hanya dari Menko PMK, namun juga ada dari Dirgakum Korlantas Polri Aan Suhanan yang mengatakan bahwa terdapat kenaikan presentasi pemudik dari Jakarta sebanyak 163.000 lebih. Dan tentunya hal tersebut tetap tidak mengisi kepadatan di ruas jalan tol karena hingga saat ini ruas jalan tol terlihat landai. Dan berikut terdapat wawancara kami dengan Pak Aan Suhanan. Hari ini atau kemarin ya 19 jam 06.00 sampai jam 06 tadi pagi ini arus lalu lintas yang meninggalkan Jakarta melalui tol Cikampek dan Cipularang ya, ini ada peningkatan yang signifikan dari tahun lalu ya, kalau kita bandingkan tahun lalu ya itu ada kenaikan sekitar 20%. Tahun lalu di puncak arus itu 135.000 lebih ya. Tahun ini kemarin ya ini sudah melampaui 163.000 lebih untuk arus lalu lintas yang keluar Jakarta. Artinya kemungkinan puncak arus mudik tahun 2023 ini terjadi kemarin ya. Masih ada sisa kalau hitung-hitungan kita dengan jasa marga ada sekitar 20% lebih ya sisa masyarakat yang belum melakukan perjalanan mudik. Ini sisa waktu kita 2 hari, 20, 21, atau mungkin nanti ada yang 22, itu masih sekitar 200-an ribu, ya 200 ribu. Artinya tiap harinya ada sekitar 105.000 lah. Ya, kalau kita bagi 2, ya itu 105.000 sehari. Nah, kalau bagi 3 lagi nanti ini lebih kecil lagi angkanya. Artinya mungkin nanti malam, ya nanti malam ini tidak sebanyak kemarin pada tanggal 19, kemungkinan ya, prediksi gitu. Baik,
Ya, baik, Vo, terkait dengan rekayasa lalu lintas pada saat ini, sejak kemarin juga telah diberlakukan one way mulai dari kilometer 72 Tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang Tol Kalikangkung. Kemudian terdapat rekayasa lalu lintas yang dihentikan, yaitu rekayasa lalu lintas kontraflow dikarenakan melihat volume kendaraan yang memang cukup rendah pada hari ini. Nah, pemirsa, untuk Anda ketahui, selain terdapat rekayasa lalu lintas, ternyata pihak Command Center juga menyediakan mobil Command Center. Nah, mobil ini adalah mobil yang menarik karena memberikan informasi tentang arus mudik 2023 yang akan menemani perjalanan mudik Anda. Nah, seperti ini mobilnya, mari kita lihat. Ya. Oke. Ya, ini sih Pak, saya mau coba lihat mobil Command Center-nya ya. Oke. Ya, Forestian, nah di sini saya sudah berada di dalam mobil Command Center yang mana mobil ini cukup informatif ya. Ketika kita memasuki ke dalam mobilnya, terdapat beberapa layar monitor. Nah, dapat dilihat di belakang saya ini terdapat layar CCTV yang mana di sini terdapat daerah Karawang, kemudian Cikampek, Karawang Barat dan juga rest area Karawang. Dan nantinya CCTV ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pantauan. Kemudian dari monitor yang sebelah sini adalah monitor CCTV juga secara garis besar, yaitu di Cikarang Utama, tepat di depan gedung ini. Kemudian di sebelah kiri mobil ini juga ada website dari Pusat Kendali Koordinasi Komunikasi dan Informasi atau K3I dari pihak Command Center. Nah, dapat dilihat juga di depan ini adalah monitor yang akan mengendalikan ketiga bahkan hingga 4 TV monitor yang akan digerakkan. Nah, nantinya jika ada perubahan atau jika ada permintaan untuk melihat CCTV terbaru atau bahkan terjadi kecelakaan dan lain-lain, itu dapat diatur di monitor yang ada di depan sini. Nah, terkait dengan mobil center ini akan berubah tempat sewaktu-waktu karena memang ditugaskan tidak hanya di satu titik. Dan mobil center ini adalah bisa disebut sebagai perpanjangan tangan dari Command Center yang berbentuk gedung, sehingga supaya memudahkan para pemudik untuk mengetahui perkiraan jalan atau mungkin perkiraan kemacetan hingga kepadatan dan lain-lain, maka pihak Command Center pun menyediakan adanya mobil Command Center ini. Nah, mobil ini cukup menarik dan dapat menemani para pemudik untuk menuju kampung halaman di Lebaran 2023. Ya, kembali ke studio, Fani Agnia dan Budi Wiro melaporkan untuk Garuda TV. Baik, terima kasih Fani Agnia dan juga Budi Wiro dan juga rekan-rekan jurnalis Garuda TV yang berada di Tol Exit Merak dan juga yang berada di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali Fani dan juga rekan-rekan semuanya. Baik pemirsa, itu dia tadi informasi mengenai arus mudik pada tahun 2023, di mana pada tahun ini arus mudik mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan moda transportasi mobil hingga motor di jalur tol